koreksi sedikit, menjawab salam yang benar itu waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, karena salam itu ada alif lam assalam. Jadi bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, kita pada sore hari ini kita sama-sama bersilaturahim dan silatul fikri. Kita melakukan kajian, temanya ya insya Allah dibawakan terkait dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Apa yang terjadi, apa yang menimpa diri kita itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Contoh, kalau kita tiba-tiba berpikir, kenapa ya kerbau itu tidak punya sayap? Itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Karena kalau kerbau punya sayap, hinggap di atap rumah, roboh tuh rumah. Benar kan? Pasti yang terbaik. Mengapa pohon beringin buahnya kecil? Padahal pohonnya gede, buahnya kecil. Karena kalau buahnya besar, dipakai berteduh, tiba-tiba kena angin, menimpa orang yang sedang berteduh, kan bucunur tuh kepalanya. Jadi pasti itu terbaik. Bapak, Ibu, adik-adik rahimakumullah, kata Syekh Athaillah, man dhanna infika kalut fihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Ini dalam kitab Al-Hikam. Siapa yang mengira lenyapnya kasih sayang Allah dan ketetapan kadar Allah, maka yang seperti ini adalah karena dangkalnya pandangan keimanan. Misalnya begini. Kalau tiba-tiba ketika bapak-bapak, ketika rezeki mencari pekerjaan lagi susah, padahal rajin ke masjid. Ya Allah, saya rajin ke masjid, tapi hari pekerjaan ini susah. Tapi orang yang gak rajin ke masjid, pekerjaannya ini gampang, duitnya ini gampang, gitu ya. Kemudian Bapak berkesimpulan, ini kasih sayang Allah sedang surut kepada saya, sedang berkurang kepada saya. Padahal belum tentu. Kasih sayang Allah itu bukan hanya diukur secara duniawi. Orang yang tidak ke masjid, walaupun dia dapat duit karena dapat pekerjaan, dia tidak dapat kasih sayang Allah yang sebenarnya. Orang yang dapat kasih sayang Allah yang sebenarnya, walaupun mungkin pekerjaannya sedang seret, tapi diberikan rezeki untuk akhirat dengan bisa berangkat ke masjid. Begitu. Mungkin ibu-ibu pernah berpikir, ya Allah, kenapa saya rajin ke masjid tapi sering sakit-sakitan? Sementara yang jarang ke masjid sehat terus. Itu ya. Berbaik sangka kepada Allah. Sakit bukan berarti seseorang itu disiksa. Tidak selamanya seperti itu. Ingat, Firaun itu sakitnya tidak pernah dalam sepanjang hidup. Nggak pernah sakit, Firaun mah sehat terus. Sebaliknya Nabi Ayub, Nabi kekasih Allah, sakit. Diuji dengan penyakit. Nah, sakit itu diantaranya adalah sarana untuk mengkifarati dosa. Jadi kalau ibu kena sakit, kalau bapak kena sakit, berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, dikifarati dosa, dikurangi dosa-dosa melalui sakit. Gitu. Jadi berbaik sangka. Kemudian alhamdulillah dengan berbaik sangka kepada Allah, diberikan sakit, lebih banyak mengingat kematian. Karena kalau tidak pernah sakit, nggak pernah ingat mati, kan gitu bahayanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya beri contoh seperti ini. Saya beberapa tahun yang lalu tidak punya garasi mobil, rumah nggak punya garasi. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesempatan bisa punya garasi mobil. Boleh berdoa seperti itu? Boleh. Sering berdoa seperti itu, malah mobilnya hilang. Mobilnya hilang, ada yang mencuri. Saya heran, ya Allah, saya berdoa minta garasi, tapi malah mobilnya ada yang mencuri, kan begitu ya. Si Mang Ukun apa?
hilang mobilnya. Tapi saya tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, Engkau Al-Latif, rencanamu sangat halus. Al-Latif itu artinya yang halus. Jadi rencana Allah itu sangat-sangat halus. Kemudian lama-lama saya ditawari oleh Dalaraos itu untuk nyimpen mobil di rumahnya, di garasinya. Kata Dalaraos, di sinilah nyimpen di sini. Bukannya nyewa, tapi saya malah setiap hari dikirimi makanan dari Dalaraos, gratis. Setiap hari saya nyimpan mobil di Dalaraos, setiap hari dikirimi makanan ke rumah. Jadi malu saya. Sampai sekitar 2 tahun yang lalu saya cari tanah di daerah Jumuli, pindah rumah. Pindah. Rencana pindah rumah ke Jumuli supaya ingin punya rumah yang punya garasi kan gitu ya. Tapi kata Dalaraos, gak boleh pindah jauh-jauh. Gak boleh pindah jauh-jauh. Pokoknya cari di sekitar sini. Dan alhamdulillah pindah di Kampung Padi. Alhamdulillah rumah saya sekarang garasinya masuk mobil, 2 mobil, bisa masuk motor, 3 motor, bisa nyimpen bonsai di garasi. Rumahnya alhamdulillah tidak terlalu kecil. Alhamdulillah dari Dalaraos masih belum berhenti dikirim makanan gratis. Mobil punya, garasi punya, alhamdulillah malah ada tambahannya, disuplai makanan gratis dari Dalaraos. Nah, berbaik sangka kepada Allah. Awalnya minta garasi kepada Allah, malah mobil hilang. Tapi alhamdulillah setelah mobil ada lagi, kemudian nyimpen di Dalaraos, mobil ada lagi. Kata Dalaraos, udah habis lu gitu di dia, nyimpen di dia. Nah, gitu kan. Kemudian setiap hari dikasih makanan gratis. Sampai sekarang saya itu jadi apa? Bukan konsumen, udah gratis ya, di konsumen mah beli. Bukan konsumen Dalaraos, tapi saya jadi disuplai oleh Dalaraos. Nah, Bapak Ibu, berbaik sangka kepada Allah. Begini, ada cerita di Jawa nih. Ada ibu-ibu ini dongeng. Dongeng versi hadis riwayat WA grup di WA ya macam itu. Hadis riwayat WA grup, emang kan di WA ya. Tapi kalau yang bagus nggak apa? Ada cerita. Ada ibu-ibu yang itu menjanda, punya anak 5 masih kecil-kecil. Anaknya 5 masih kecil-kecil. Suaminya meninggal. Setiap hari pekerjaannya dagang tempe. Dagang tempe ke pasar, pulang dari pasar dia beli kacang hijau, kemudian kacang itu ya, kacang tempe itu, kemudian beli makanan untuk anak-anaknya. Begitu setiap hari. Pada suatu hari pas subuh dia buka adonan tempenya, ternyata belum jadi. Nangis tadi, ya Allah, apa salah saya, apa dosa saya, ya Allah, kenapa tempe saya belum jadi, ya Allah. Mau makan apa anak-anak saya hari ini? Tidak ada yang menafkahi anak saya selain saya, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan tempe saya, jadikan tempe saya. Beberapa saat kemudian dibuka, alhamdulillah tempenya belum jadi. Alhamdulillah belum jadi. Selalu alhamdulillah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Beberapa kali dia lakukan seperti itu sampai akhirnya udahlah saya mau berangkat saja ke pasar. Berangkat aja si ibu ke pasar, dibawa adonan tempe yang belum jadi, dibawa ke pasar. Sepanjang jalan dia berdoa, ya Allah jadikan tempe saya, ya Allah jadikan tempe saya. Pas di pasar diturunkan, ternyata tempenya alhamdulillah belum jadi. Ini tegang belum jadi tempenya. Aduh, yang lain pedagang tempe yang lain melayani pembeli, si ibu itu murung dan berpikir, ya Allah, makan apa anak-anak saya hari ini? Sambil terus berdoa, ya Allah, jadikan tempe saya, jadikan tempe saya. Sampai siang, ketika pedagang tempe yang lain sudah habis tempenya, si ibu masih meremut. Kalau kata orang Sunda, murukusunu. Murukusunu. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, Bu, saya ke sana kemari mencari tempe. Tapi karena mau nengok anak saya ke Australia, minta tempe supaya tidak basi, nyarinya yang belum jadi. Saya ke sana kemari nyari tempe, tapi nyarinya yang belum jadi. Apakah ibu punya yang belum jadi? Si ibu tidak berani menjawab, udah lama, jangan-jangan udah jadi sekarang kan.
Jangan-jangan sudah jadi tidak semangat ibu teh ragu-ragu mau menjawab. Tapi apa yang terjadi? Tadi masih ibu itu berdoa, ya Allah jadikan tempe saya, jadikan tempe saya. Sekarang mah dibalik berdoa, ya Allah jangan jadikan tempe saya. Oh. Ya Allah jangan jadikan tempe saya. Jangan gitu sih ibu teh. Aduh, kelihatan. Alhamdulillah ketika dibuka, alhamdulillah tempenya belum jadi. Diborong tas sama si ibu. Udah bu, borong berapa? Dihargakan, diborong semuanya. Kemudian kata si ibu itu, kata pembeli, karena saya cari ke sana kemari tidak menemukan tempe yang belum jadi dan ibu punya, saya bayar 2 kali lipatnya ibu saya bayar. Dibayar 2 kali lipatnya. Tuh. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah pada akhirnya. Apa yang diskenariokan oleh Allah itu yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu husnudzon kan. Saya terlahir dengan postur tubuh yang pendek seperti ini. Dulu mah kadang-kadang ini asa teu adilnya adik-adik rae, lihat adik rae gitu kan jangkung badannya teh kan gitu ya. Benar gitu ya. Manusiawi gitu ya. Aduh, hayang si adik rae urang badan gitu pahani ya. Tapi kalau sedang tawaf, bawa jamaah, panas-panasan, sore hari pada asar. Ustaz, tawaf, yuk, pada asar yuk tawaf, bu, bapak, ibu. Pas tawaf, batur mah kepanasan, saya mah berteduh di bawah orang-orang Turki, orang India yang tinggi-tinggi, teduh rasanya. Dan di situ, alhamdulillah, ya Allah, untung badan teh menaikkan, gitu kan? Jadi selalu yang ada yang harus kita syukuri. Nah, bapak ibu rahimahullah. Kalau kita suatu saat memiliki keinginan, tapi tidak kunjung terkabul, padahal kita sudah berusaha dan berdoa dengan semaksimal mungkin, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan jodoh terbaik buat saya, ya Allah berikan imam terbaik untuk saya. Imam itu tidak datang wae tah, jodohnya tidak datang juga. Berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi bukan imam yang datang, tapi Ahmad yang datang. Gitu ya. Berbaik sangka kepada Allah. Ditangguhkan oleh Allah. Ada 3 kemungkinan doa itu. Yang pertama ada kemungkinan dikabulkan langsung di dunia. Jadi langsung dikabulkan. Sehingga ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan lagi di masjid. Saya ingin makan daging ayam, ya Allah udah lama gak makan daging ayam. Pas pulang dari masjid ada ayam ketabrak ojek, ayam tetangga. Belum mati, dikasihkan ke tetangganya, bu ini ayam ibu ketabrak ojek. Masih hidup bu? Iya. Puji teh pula buat ibu sok buat ibu. Dikasih ke eta mah mustajabah dong. Kan besoknya jangan berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan ayam ketabrak ojek deui ulah gitu. Beak ke ayam tetangga ketabrak ojek. Ya. Kemungkinan yang kedua, doa itu dibelokkan oleh Allah ke arah yang lebih baik. Dibelokkan. Kayak saya minta garasi tapi dicuri dulu mobilnya, dibelokkan dulu. Misalnya seperti adik-adik berdoa kepada Allah minta motor Suzuki. Pas dikabulkan oleh Allah diberinya motor Honda. Dibelokkan oleh Allah. Dikabulkan tapi dibelokkan ke arah yang lebih baik. Gitu. Ada kemungkinan doa yang ketiga itu dikabulkan oleh Allah tapi ditangguhkan nanti di akhirat. Seperti orang yang minta jodoh di dunia sampai ini itu dikabulkan tak jodoh nanti. Ini masih gadis, tidak dikabulkan juga. Tidak masalah, nanti di akhirat yang penting masuk surga semuanya akan memiliki pasangan di akhirat. Jadi mau layan jomblo di surga mah sadayana oke. Insyaallah. Mau layan impoten deh. Kudu mulai obat kuat jadi itu. Jajang ya. Jadi di sana itu semuanya normal dan gratis semuanya. Tidak ada yang matre. Ceweknya cewek matre enggak ada. Cewek matre apa segala ada tersedia. Gratis semua. Moal aya nu sakit, moal aya anu ngarona. Moal kemen di surga kita ngarona. Sabab moal aya geng motor, moal aya begal gitu. Semuanya sehat. Nah, maka cita-cita kita inginnya nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan berburuk sangka kalau kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan.
permohonan kalian. Dikabulkan oleh Allah itu ada 3 kemungkinan. Bisa langsung cash, langsung kontan di dunia, saat itu juga bisa ditangguhkan, bisa jadi dibelokkan oleh Allah, dikabulkannya yang lebih baik. Ibu punya calon menantu namanya Abdullah, terus berdoa, ya Allah mudah-mudahan cing jadi anak saya ke Abdullah ini soleh. Pas itu terputus dengan Abdullah, jadinya ke Ahmad misalnya. Ayah Pak Ahmad, ya Pak Ahmad. Untung Pak Ahmad ya. Terus masih sehat Pak Ahmad ya. Alhamdulillah masih sehat. Tong Ahmad atau Udin, ayah Udin ini. Nah baik. Larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka. Baik kepada sesama manusia, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Misalnya gini, bapak-bapak punya motor satu-satunya. Ahli tetangga punya motor 4. Punya bapak yang motornya yang satu malah ada yang mencuri. Lalu bapak itu bergumam, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kenapa motor saya yang satu-satunya ada yang mencuri? Kenapa tidak motor tetangga saya yang 4 aja ya Allah? Kan menyalahkan. Nah nggak boleh seperti itu. Jadi kunaon ya Allah motor abdi nu aya nu mau teh padahal ngan hiji. Kunaon lain motor tetangga padahal 4 motor nanti ya. Jangan pernah kita menyalahkan Allah seperti itu, karena Allah punya tujuan untuk menguji keimanan kita, dan insya Allah yang terbaik dalam pandangan Allah. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau saya kecurian motor husnudonnya teh kumaha? Ustaz, susah husnudon teh ke Allah. Punya motor, ada yang mencuri, mau husnudon kepada Allah gimana? Mau berbaik sangka kepada Allah kumaha? Itu kan wajar pertanyaan seperti itu. Begini berbaik sangkanya. Jangan hanya berpikir dunia, tapi berpikir akhirat. Semua harta kita akan dihisap oleh Allah. Bapak punya motor, ada yang mencuri. Pertama kan dikurangi hisap. Maka di satu sisi harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dikurangi hisap saya di akhirat. Benar kan? Jangan hanya berpikir dunia. Yang kedua, nanti di akhirat akan diselesaikan. Yang kecurian motor atau pencuri motor yang bahaya di akhirat nanti. Yang bahaya, yang mencuri atau yang kecurian nanti di akhirat. Yang mencurinya, yang kecurian, tidak bahaya. Apa bahayanya yang kecurian nanti di akhirat? Yang bahaya itu pencurinya, maka harus bersyukur di situ. Alhamdulillah ya Allah, saya pihak yang kecuriannya, bukan yang mencuri. 3, nanti di akhirat diselesaikan. Akan diselesaikan nanti, termasuk utang piutang, ada yang korupsi, ada yang mencuri, diselesaikan. Diselesaikannya seperti apa? Kalau ada yang kecurian, nanti yang mencuri membayar kepada yang kecurian itu senilai yang Allah tentukan. Dengan apa? Kan tidak bawa duit, bayarnya dengan pahala amalnya. Pahala amal orang yang mencuri diambil, dipindahkan kepada yang kecurian motor itu. Senilai harga motor itu. Dan pahala amalnya habis, dan nyuri motornya banyak, terus nipu, terus deh, wah pokoknya banyak bosan pakai bayar utang nanti banyak. Nanti oleh Allah dosa orang yang kecurian motor itu dipindahkan sebagian kepada orang yang mencuri motor. Maka kalau kita tertimpa musibah, alhamdulillah ya Allah ada tabungan akhirat. Saya juga alhamdulillah ada yang mencuri mobil saya, BPKB-nya masih ada di rumah. Alhamdulillah ya Allah ada yang bisa ditagih nanti di akhirat kepada pencuri itu. Hak saya ditagih di akhirat. Alhamdulillah hisab saya dikurangi, alhamdulillah nanti sebagian pahala orang itu akan saya ambil, atau kalau dia pahalanya tidak ada, sebagian dosa saya akan dipindahkan kepada dia. Tuh kasih sayang Allah itu seperti itu. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan ragu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu di antara kita diuji dengan kemiskinan, apa bahayanya miskin dan nggak terlalu bahaya?
Miskin tidak bahaya. Bahkan kata Nabi, mal faqru ahsya alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, walakin ahsya an tabsutad dunya alaikum, tapi yang aku takutkan kalian dikuasai oleh dunia. Jadi yang bahaya mah kita hubung dunia, terlalu cinta kepada dunia, itu yang bahaya. Kefakiran mana tidak bahaya. Karena beres kematian, beres kefakirannya, nanti tidak ada yang miskin, tidak ada yang fakir, tidak ada yang kaya. Setelah kematian semuanya sama. Tergantung kepada amal-amalan masing-masing. Kan gitu. Berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi diuji dengan kefakiran supaya tidak sombong. Kalau diuji dengan kekayaan, sombongnya luar biasa. Oh, dianugerahi kekayaan, dianugerahi jabatan, tapi sombong luar biasa. Sombong menghalangi masuk surga. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki rasa sombong walaupun seberat biji. Sombong. Nah, sombong mah bisa mengenai siapa saja ya, sombong. Ada yang sombong itu tukang mancing. Tukang mancing pas sombong-sombong bagus-bagus umpan. Kata yang satu, umpan saya hebat. Baru 1 menit dapat satu menit dapat satu. Jadi kalau 1 jam mancing dapat 60 tak ikan. Kata yang kedua, ngapain umpan kamu mah 1 menit, satu umpan saya mah 1 detik satu. 1 detik satu, jadi 1 menit dapat 60 tak ikan. Kata yang ketiga, ngapain umpan kamu 1 menit, 1 detik umpan saya masih dibuat di rumah, ikannya udah ngegedor pintu. Mau mancing nggak? Wah, lebih sombong. Menanyakan ke rumah, cina nyamper ikan, adikmu semua, wah bakatku bagus kata umpan. Sombong, takabur lebih itu. Bisa mengenai siapa saja. Bisa jadi ahli ibadah itu sombong. Ibu-ibu, bapak-bapak, malam-malam tahajud. Tiba-tiba dalam pikiran, luar biasa saya ini. Orang lain pada tidur nyenyak, saya ini tahajud, luar biasa. Di surga jika ada feeling ini di surga. Hati-hati, karena ibadah kita jadi sombong. Maka suatu saat oleh Allah untuk mengikis kesombongan itu apa? Kesiangan. Tidak sempat tahajud. Maka kalau ibu bapak tidak sempat tahajud, berbaik sangka kepada Allah. Itu adalah untuk mengikis kesombongan kita yang senantiasa merasa menjadi orang soleh. Itu kesiangan. Adzan subuh baru bangun. Itu adalah berbaik sangkanya kita kepada Allah. Allah hendak mengikis kesombongan dalam diri. Jadi kebalikannya oleh Allah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, Allah mengancam akan mengazab orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiq wal musyrikin wal musyrikat. Siapa yang akan diazab itu? Adzonina billahi dzannas. Orang-orang yang senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diancam akan diazab kalau orang yang sering berburuk sangka kepada Allah. Yang maka kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi. Alhamdulillah kalau misalnya setiap segala sesuatu di jalan, bapak-bapak pakai motor tiba-tiba ban kempos, gimana tuh berbaik sangkanya? Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa berbagi rezeki dengan tukang tambal ban. Berbaik sangka kan ladang pahala berbagi rezeki dengan tukang tambal ban. Allah hendak memberikan rezeki kepada tukang tambal ban melalui ban motor kita yang gembos. Berbaik sangka kepada Allah. Karena kalau tidak pernah gembos, atau di mana rezekinya tukang tambal ban? Kan gitu. Kalau suatu saat ibu sakit gigi, berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, ini saatnya untuk bersilaturahim dengan dokter gigi. Berbagi rezeki dengan dokter gigi, kan gitu. Ya, jadi senantiasa kita berbaik sangka. Allah punya tujuan. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini hati-hati. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum."
Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal itu lebih buruk bagimu. Kalimat kuncinya ada di potongan akhir. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak lebih tahu, Allah yang lebih tahu. Allah lebih tahu, kalian enggak lebih tahu. Jangan sotoy kepada Allah. Sotoy kata anak-anak sekarang. Bukan sotoy Betawi, sotahu. Sotoy. Jangan so tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau suatu saat kita tertimpa musibah, mungkin dalam pandangan kita, aduh, ini begitu berat. Tapi insya Allah selalu ada sisi baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah yang tersebut. Saya ingat tahun, aduh lupa tahunnya, tapi ingat peristiwanya. Pas gempa Padang. Itu ada seorang pemuda asli Purwakarta. Pemuda ini mau kuling aduk, baru seminggu mau kuling aduk di Padang. Pas gempa terjadi, dia tertimpa reruntuhan bangunan. Teman-temannya bisa lari, dia nggak bisa lari. Kakinya tertindih oleh reruntuhan bangunan. Dan bangunan ini masih ada di atas itu yang akan runtuh. Jadi dia tidak bisa lari, sementara bangunan masih ada yang kemungkinan ada yang masih runtuh, masih udah retak-retak di atas. Teman-temannya pada lari. Dia ambil singkup tuh, dipotong kakinya pakai singkup. Karena dia nggak bisa beranjak. Kemudian nggak putus juga. Dia jerowok-jerowok ke temannya, minta tolong sini. Dia minta ke temannya itu dibantu pakai gergaji. Tolong gergaji saja. Dan akhirnya digergaji. Alhamdulillah dia dipindahkan. Beberapa detik setelah dipindahkan, bangunan roboh. Dia selamat. Tapi karena waktu itu rumah sakit juga hancur. Rumah sakit hancur ketika gempa Padang. Dia dirawat di bawah tenda. Kaki diamputasi. Kaki bukan diamputasi, memang udah putus. Kemudian ketika ditanya oleh wartawan, si Kang Anton ini masih bujangan. Gimana perasaan Akang? Baru seminggu datang ke Padang, mau kuling aduk, tapi tertimpa musibah. Apa jawab dia? Itu hebat jawabnya. Jawab dia, alhamdulillah Allah masih sayang kepada saya. Alhamdulillah Allah masih memberi nyawa kepada saya. Saya sampai sedih itu. Apa terharunya ya, mohon maaf ya, seorang pemuda ya, tapi pemikirannya itu cerdas secara spiritual. Dan kata dia apa? Alhamdulillah Allah lebih sayang mungkin kepada saya supaya tidak melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat maksiat. Orang soleh. Benar itu. Orang soleh. Nah, dan dia ketika ditanya, apakah Anda menyesal datang kepada? Tidak ada penyesalan kepada dia. Atas apa yang terjadi. Allah selalu memberi yang terbaik. Saya syukuri apa yang terjadi. Hebat. Nah, harusnya itu seperti itu. Berbaik sangka kepada Allah. Udah jauh-jauh baru aja seminggu teh baru dapat gaji sabaraha kuling aduk. Kaki malah hilang dan hampir saja nyawa melayang. Tapi dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Allah hendak mengkifarati dosa-dosa dia melalui kakinya yang putus. Subhanallah. Nah, berbaik sangkalah kepada Allah, apapun yang terjadi itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Kadang-kadang kita yang terbaik menurut hawa nafsu kita belum tentu. Kalau menurut kita yang terbaik itu adalah yang seperti A, menurut Allah belum tentu. Bisa jadi Allah mentakdirkan beda, tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, hikmah berbaik sangka kepada Allah. Prasangka kita kepada Allah dampaknya kembali kepada diri kita sendiri. Orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, insya Allah hidupnya tenang. Karena selalu berbaik sangka kepada Allah. Diuji dengan masalah apapun, tenang. Tidak resah,
tidak gelisah. Walaupun banyak duit, tenang, gitu ya. Walaupun sehat, tenang. Walaupun kita sedang mendapatkan kenikmatan, tenang. Sebaliknya, kalau Allah mencabut kesehatan kita suatu saat tertimpa sakit, jangan resah, jangan gelisah. Karena semuanya yang terbaik dalam pandangan Allah. Ingat, kalau orang yang soleh itu pasti diuji. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah semua orang diuji? Ya. Siapa orang yang paling berat diujinya ya Rasul? Kata Nabi, para nabi dan para rasul yang paling berat diujinya itu. Kemudian siapa lagi? Kata Nabi, semakin tinggi kadar keimanan seseorang, maka semakin berat ujiannya. Maka kalau Bapak Ibu ada ujian yang menurut Bapak Ibu, menurut adik-adik berat, itu mudah-mudahan menunjukkan tingkatan saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik-adik akan meningkat ke arah yang lebih tinggi. Diujinya, Ustaz, ini berat. Insya Allah, kalau orang soleh itu diuji oleh Allah, yang penting apa? Ketika diuji, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, jangan resah, jangan gelisah. Yang kedua, tetap kalau diuji itu senantiasa bersabar. Sabar. Dan sabar itu nggak ada batasnya. Bapak-bapak punya istri cerewet, oh si Gana perlu di-upgrade ya majikan. Jangan begitu. Jangan di-upgrade. Bina terus itu ujian. Nabi Nuh aja istrinya kan tidak beriman. Apalagi istri kita tidak perlu di-upgrade. Tapi bagaimana harus dibina terus. Sabar. Harus berpikir dari sisi yang lain. Gini, alhamdulillah ya Allah, walaupun punya istri cerewet, masih ada yang mau kepada saya. Gitu. Alhamdulillah, cerewet, oke ayah ya Allah. Alhamdulillah masih punya istri. Itu berpikirnya. Jadi jangan, aduh, ya boga pemajikan dengan hiji-hiji nanti cerewet sih karena perlu diakhir ya, diakhir. Jangan begitu. Berpikir sisi sebaliknya. Sisi positifnya, alhamdulillah ya Allah. Walaupun saya sudah aki-aki seperti ini, alhamdulillah masih ada yang masih mau diperistri oleh saya, walaupun cerewet. Nah, berbaik sangka kepada Allah melalui istri yang cerewet itu untuk menguji kesabaran, untuk menguji keimanan bapak-bapak. Ladang ibadah. Ladang ibadah. Bersabar atas keburukan orang lain itu ladang pahala. Sama ibu-ibu juga. Jadi kalau punya suami kan gitu kan, tipenya macam-macam. Ada yang ideal kalau suaminya soleh, istrinya soleha, ideal gitu ya. Seperti Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan Siti Sarah. Suaminya soleh, istrinya soleha. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi pasti soleh, istrinya tapi tidak soleha. Ada tipikal orang sekarang juga. Suaminya ahli pengajian, ada istrinya mah pagi-pagi suaminya ngaji, istrinya jogging, pakai training ketat jogging. Wah, pakai legging, pakai legging. Leuheung merecet ieu mah koronyot. Da pegang teh. Koronyot. Tong dibayangkeun bapak. Keur puasa. Beres jogging, suaminya ngerjakan PR anaknya, istrinya pegang mic. Mama bade naon eta teh? Singing, karaokean, singing. Wah, karaokean gitu. Suamina mamantuan ngerjakeun PR anak, istrinya karaokean. Beres karaokean, mandi. Suamina nyuci baju, nyuci piring di rumah. Istrinya berangkat lagi. Mau kemana mama? Shopping. Shopping. Kabar mah. Aduh, jalan-jalan. Ada yang seperti itu? Ada. Suaminya ahli pengajian, suaminya ahli masjid, tapi istrinya jauh dari masjid, jauh dari pengajian. Mulutnya tidak terjaga, tapi semoga jangan ada di situ. Tipikal yang berikutnya ada yang kebalik. Istrinya ahli pengajian, istrinya solehah, tapi yang laki-lakinya yang tidak soleh.
Suami nama istrinya ke pengajian, suaminya ngadu hayam. Istrinya mah lagi tadarus Al-Quran, suaminya malah melayangan main korong seharian. Malam-malam istrinya mah tahajud, suaminya mah nonton bola. Nonton bola sampai larut malam. Istrinya yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah, suami nggak pernah mau bantu. Kalau istri salah sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Padahal kalau sunnah Nabi mah sedikit marah. Jadi bapak-bapak, kalau sunnah Nabi itu sedikit marahnya. Jangan 2 kali sedikitnya. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Harusnya mah sedikit marah sunnah Nabi. Jangan sering marah. Nah, ada yang seperti itu. Istrinya solihah, suaminya yang tidak soleh. Ibu-ibu jangan khawatir. Karena Siti Asiyah saja, suaminya kan durjana Fir'aun kan. Suaminya Siti Asiyah teh Fir'aunnya deh ya. Siti Asiyah solihah, salah satu wanita calon penghuni surga kata Nabi. Wanita yang dijamin masuk surga itu Siti Asiyah, Siti Maryam, Siti Khadijah. Dijamin, itu mau udah dijamin kata Nabi masuk surga. Hari Siti Khadijah mah tadinya kaya raya, nikah dengan Nabi, hartanya habis dipakai untuk berdakwah. Bangsawan tapi kemudian malah ikut membela Nabi, kemudian dimusuhi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Hartanya habis. Kalau Siti Maryam tidak punya salah, tidak punya dosa, tidak pernah berzina, hamil. Hamil beban berat dan melahirkan Nabi, dititipi oleh Allah. Rahimnya itu dititipi Nabi. Tapi mun ayeuna anu ngaku abdi mah da siga Siti Maryam gitu ya. Bohong gitu kan. Adi masih ka Siti Maryam gitu ya. Bohong da mal aya duit eta mah. Heula eta mah Siti Maryam. Ayeuna pasti eta mah aya angin anu masuk. Aya angin. Nah, Siti Khadijah dan Siti Asiyah. Nah, tadi Siti Asiyah itu mengapa calon penghuni surga? Dia itu solihah, istrinya durjana Fir'aun. Nah, ibu-ibu, kalau ibu ahli pengajian, ibu berupaya solihah, tapi suaminya nggak pernah sholat, suaminya nggak pernah ibadah, malah marah-marah, insya Allah ibu di surga. Ngurus suami seperti itu, seperti Siti Asiyah ngurus Fir'aun. Maka ibu-ibu hitung-hitung ngurus Fir'aun, insya Allah. Wah ya deh. Di surga hitung-hitung ngurus Fir'aun di surga. Tapi bawa apa tuh hayang jadi Fir'aun ya. Heri-herinya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita itu harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya atas segala sesuatu. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, insya Allah diberi musibah itu tenang. Ada seorang ustadz ini di Medan. Ustadz itu kena penyakit gula. Penyakit gula. Awalnya tangan kanan diamputasi. Kemudian tangan kiri diamputasi. Kemudian kaki diamputasi. Kaki kiri, kaki kanan diamputasi. Badannya nyari seperti kotak. Itu murid-muridnya ketika menjenguk itu nangis. Ustadz, kenapa? Ustaz, wah pokoknya nangis. Apa kata sang Ustaz? Jangan nangis, tenang, aku bahagia. Karena alhamdulillah dengan tidak ada tangan, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat dosa dengan tangan. Alhamdulillah tidak ada kaki, tidak ada lagi kesempatan berbuat dosa dengan kaki. Allah selalu memberi yang terbaik, tenang saja. Jadi gitu ya, kalau orang yang imannya bagus, tetap berbaik sangka kepada Allah, musibah itu jadi anugerah. Kena musibah tapi tetap bahagia itu. Maka ikuti tukang lembu. Untung rugi tukang lembu selalu tepuk tangan. Kan gitu ya. Untung rugi selalu tepuk tangan tukang lembu, nu dagang lembu tepuk tangan. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita kira baik belum tentu baik menurut kita. Allah lebih tahu. Tadi surat Al-Baqarah ayat 216 tadi. Yakin. Kalau menurut kita baik, belum tentu baik dalam pandangan Allah. Kalau menurut kita buruk, belum tentu buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu kita akan lebih tenang dalam hidup kita.
Tidak ada yang terjadi sia-sia di muka bumi. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Semuanya yang terjadi itu punya rencana. Terus ada yang nanya ke saya, kan sekarang mungkin musim pemilunya. Ustaz, kalau yang curang ketika pemilu, ketika pilpres curang, wah, money politik di mana-mana curang melalui sirekap, tapi jadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jangan salah. Yang jadi itu diizinkan oleh Allah. Tapi kalau menghalalkan cara tidak diridhoi, buat apa? Kita itu kan inginnya diizinkan dan diridhoi. Kalau menghalalkan segala cara, diizinkan tapi tidak diridhoi, buat apa? Kalau ada melihat yang seperti itu dalam keseharian kita, misalnya, lihat orang nggak pernah sholat, gak pernah puasa, tapi rezeki nanti gampang. Kita harus istighfar dan minta dijauhkan dari yang seperti itu. Apa? Karena itu istidraj. Ditangguhkan azabnya oleh Allah. Padahal tidak pernah puasa, tapi rezekinya gampang. Kalau dia berbicara, oh, yang naon mana sholat tuh, ayo tuh, rezeki kesusah. Orang matara sholat, motor loga-loga tuh. Orang matara puasa, imah gede. Nah, kalau ada yang seperti itu, istighfar. Astagfirullah. Ta'awud, berlindung kepada Allah, jangan didekatkan kepada perilaku seperti itu. Karena itu adalah istidraj. Justru kalau Bapak Ibu misalnya menjalankan ketaatan kepada Allah, berupaya ibadah dengan penuh, saum yang wajib maupun yang sunat, sholat yang wajib maupun sama yang sunat, tapi rezeki seret. Allah punya tujuan memberikan rezeki untuk akhirat yang akan datang. Ke masjid semakin sering, bangun malam semakin sering, berdoa semakin rajin, tilawah Al-Quran semakin rajin. Da eta rezeki yang sebenarnya mah. So, rezeki yang sebenarnya itu adalah itu untuk akhirat, untuk bekal akhirat yang akan datang. Itu ibadah kita kepada Allah, tilawah Al-Quran, saum kita, sholat kita, sedekah kita. Itu rezeki yang sebenarnya. Dianugerahi rezeki yang hakiki untuk bekal akhirat yang akan datang. Itu lebih baik daripada diberikan rezeki untuk dunia yang sesaat. Dan rezeki di dunia mah, harta di dunia pasti akan ditinggalkan. Maka jangan perbanyak harta yang akan ditinggalkan di dunia, tapi perbanyak apa yang akan dibawa ke akhirat. So, ibu-ibu, hartanya berlimpah. Tiap ke pasar baru beli emas, pas umroh beli emas, mas ngadiso atau mas nama bapak beli emas. Boleh mas, loba mas dia kayak gitu mas, Pak Haji kan itu, kamar Pak Haji nggak disebut ayahnya, ayah putrana ya, ayah putra. Nah, sampai emas teh gelang teh ibu-ibu teh menjalan teh sehingga tukang patri, kusrek, wah, OKB orang kaya baru. Bu, kalau meninggal dunia, eta emas dibawa mah? Gak akan. Kalau ibu meninggal dunia dan si bapak masih muda, eta emas dipakai modal awal kawin deui si bapak. Jadi jangan terlalu banyak apa yang akan ditinggalkan di dunia. Perbanyak itu apa yang akan kita bawa ke akhirat. Mau masukkan uang ke kecereng masjid, di saku ada uang 50.000, ada uang 5.000. Nu mana nu diasupkeun? Biasanya mah urang teh 05.000. Sok nu leutik, malah ribut bapak-bapak ke mendeka masjid masuk tawadu, kadang-kadang mah tawadu teh tara moal duit. Ari ka masjid mah tawadu tara moal duit. Ada uang 50.000 dan 5.000, anu diasupkeun teh 5.000. Atau kadang-kadang ribut ke istri, mah aya receh gitu. Mah aya receh dibawa teh, dompet kita dibawa ke masjid mah. Siga aki-aki nunutan ke Jumatan. Oh iya. Oh ya sok tah, sok. Ke nu galade asup. Anu galade. Hah, sok. Cok cirian Ustaz. Hari-hari lah sok lah. Tong leutik teh atuh asup. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah gini. Aya aki-aki. Siga kieu dek kenceng dek ngaliwat, aki-aki teh keur Jumatan nunutan. Dina sakuna beula katuhul uang nanti 50.000, beula kencal 5.000 nunutan. Biasa kan aya nu plok si aki teh asupkeun nu beula katuhul 50.000 jeblus asup kana kenceleng. Ai pas beres Jumatan
Main nanti ningali duitnya 5.000 nu aya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim dan niat dik asup teh anu 5.000 kalah asup teh 50.000 dia teh astagfirullahaladzim kudu nama lain astagfirullah alhamdulillah da eta jadi rezeki mah nu asupkan age celeng betul harusnya alhamdulillah berinfak itu dengan yang lebih besar jangan astagfirullah. Nah kita harus perbanyak apa yang akan dibawa ke akhirat, jangan diperbanyak apa yang akan ditinggalkan di dunia. Jangan kita mati kecuali dalam kondisi berbaik sangka dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya tempat sementara bagi kita. Jadi jangan selalu menyalahkan takdir Allah. Jangan selalu menyalahkan situasi kondisi. Insya Allah semuanya yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah. Kadang-kadang mah gitu ya jadi alasan. Ada yang stres tuh, ada yang stres karena sulit mencari pekerjaan. Kenapa stres kan? Nyata itu susah nyangan gawe. Tapi pada sisi lain ada orang stres kebanyakan pekerjaan. Kunaon akang stres loba teuing pagawean gitu. Aya deui nu stres teh loba teuing pagawean. Ada yang stres, kenapa stres? Tidak juga dianugerahi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunaon stres teu boga budak. Ada juga yang stres loba teuing budak teh. Loba teuing budak teh keparaban teu kasakolahkeun loba teh. Nah, makanya kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun yang terjadi syukuri. Syukuri, senantiasa bersyukur supaya kita mudah bersyukur, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bukan dikejar, tapi kebahagiaan dikondisikan dalam hati kita. Bagaimana mengkondisikannya? Bersyukur. Ketika kita bersyukur langsung bahagia. Dan supaya kita bersyukur, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita senantiasa syukuri, kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah, akan selalu bahagia. So, bapak-bapak, jangan selalu ingat masalah. Ibu-ibu, jangan selalu ingat masalah. Ingatnya masalah, padahal nikmat dari Allah jauh lebih banyak daripada masalah. Kalau mau dihitung-hitung nikmat dari Allah, nikmat berkedip aja mau dihitung. Sadinten sawengi, ibu ngicep sabaraha kali. Berkedip berapa kali dalam sehari semalam, ngicep seberapa kali. Maka itu teh nikmat ngicep kumpul, nikmat berkedip saja. Dan terbukti kalau tidak bisa berkedip 3 hari 3 malam melotot, tidak bisa tidur. Jadi insomnia, tidak bisa tidur. Berat. Itu teh baru berkedip saja nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah itu banyak. Punten. Buang angin, hitut teh nikmat. Dan terbukti orang yang gak bisa hitut mah jadi masalah. Teman saya dulu tahun 90-an sampai dioperasi ke Jepang. Tahun 90-an hayang bisa hitut dioperasi ke Jepang sampai 10 juta di zaman harita. 10 juta dengan saya ukur dapat kabur itu. Wah, 10 juta. Ya. Itu teh bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan urang besok lupa mensyukuri. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, janganlah kalian meninggal dunia kecuali selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah, dimudahkan teh bersyukur teh. Mudah bersyukur. Benar. Kalau senantiasa pandangannya yang terbaik atas takdir Allah. Ini, jadi jaring-jaring. Ada ibu-ibu, ini bukan di sini. Ada ibu-ibu. Kan saya menjelaskan masalah etika suami istri kata saya. Orang keramat pertama bagi seorang ibu adalah suaminya. Kata Nabi, seandainya boleh sujud manusia kepada manusia, akan aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Maka ibu-ibu paling tidak suami mau kerja teh sun tangan. Kira-kira
Lamun kalau wih eta sun pipi lebih harum. Cuntang. Aya ibu-ibu nu nyeletuk, Ustaz lamun gawe na kantoran madai. Atuh da kuling ngaduk suami abdi mah cuntangan oge haroream. Nah, cok dihalangan urusan dunia. Padahal kondisi apapun suami ibu harus syukuri. Syukurinya seperti apa? Alhamdulillah ya Allah masih punya suami. Orang lain mah sampai datang ke dukun hayang punya suami teh. Alhamdulillah masih punya suami. Walaupun kadang-kadang kerja, kadang-kadang tidak. Alhamdulillah masih punya suami. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi penanggung jawab dalam keluarga. Syukuri. Gitu. Pak, abdi mah teu boga suami, kumaha bersyukurna? Alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah punya suami ya Allah. Kamari gen punya suami mah diteueulan ku suami. Nah, dengan Anda lihat orang lain yang lebih parah. Untung teu boga suami, kamari ge anu boga suami diteueulan ku suamina, anu galak suamina. Jadi lihat yang lain yang mungkin ada sisi negatifnya, maka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan hal yang dapat disampaikan kalau ada yang bertanya didiskusikan, maka silakan. Sampai jam 6 saya karena ada jadwal keluar pada maghrib mau keluar bukan luar kota lah, masih dalam kota, tarawih di luar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di silakan Pak Njang ya. Siapa? Ya? Pangkus. Baheula mah suka sobirin no. Ya, Pangkus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita pengalaman ya, tentang berbaik sangka. Apakah ini menjurus ke berbaik sangka atau kesirikan? Saya begini Pak Ustadz, pengalaman saya pas pindah ke sini kan setiap pagi itu, dan tiap pagi sih. Kalau pagi pas ke pagi itu mau ke masjid sudah disadari di depan tuh kucingnya Kucing dari istri mana suka ngomong tanya deh. Pada rezeki ya teteh. Saya mau berbaik sangkanya, wah ini pasti Allah kirim rezeki gitu ya. Iya. Kirim rezeki. Tapi benar Pak, saya bersihin siangnya tuh ke proyek gitu. Proyek semakin gitunya semakin menjijikan saya itu putih, semakin gede proyeknya. Alhamdulillah. Nah, tapi jadi nanti saya berharap gitu kan ya, saya gitu. Mudah-mudahan Jurus ke prasangka kasirikan. ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi Allah menguji kesabaran kita. Dan Allah itu bisa jadi akan memberi rezeki dari arah yang lain. Jadi bisa jadi ujiannya melalui itu diuji, tapi karena sabar. Jadi Allah memberikan bonusnya teh dimudahkan dapat rezeki dengan proyek tadi. Benar Pak. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu itu sabar, insya Allah supaya kita nggak apa-apa dan nggak selalu linear sebab akibatnya mah dari mana aja kan gitu. Pan rezeki mah henteu ucing, henteu ucing anu ngirim proyek nama. Nah, gitu ya. Jadi Allah hendak menguji kita. Intinya apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tapi jangan langsung dihubungkan secara mistis gini. Mana sih ucing nu mana kamar itenya? Kamar itu ucing nu mana eta ada mana pasti dia. Mahajang kemana di kurungan jadi misalnya itu mah sampai mistis seperti sampai ke klinik nggak boleh sampai ke klinik gitu. Tapi intinya diuji oleh masalah oleh Allah, sabar menghadapinya, insya Allah kita akan dimudahkan masalah. Diuji oleh masalah kita tetap bertakwa, maka jaminan Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau dalam ayat berikutnya mah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bertakwa aja kepada Allah, diuji oleh masalah. Dia orang bertakwa mah tetap bersabar.
tetap menghadapinya secara baik. Bagus, lanjutkan Pak. Gitu. Jadi kalau ada masalah, hadapi dengan tenang, sabar. Insya Allah dimudahkan urusan Allah. Itu nuhun, ya, itu kasusnya seperti itu. Kalau ada yang lain, enggak, Ibu Bapak. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimahullah. Terima kasih ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, khusus Pak Ustadz Salim, Ustadz Puji udah mengundang saya ke sini. Terima kasih. Dan terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik udah mendengarkan saya. Saya bisa berdakwah karena ada yang mendengarkan. Kalau nggak ada yang mendengarkan jika nugih ngomong orang lain. Alhamdulillah. Nuhun ayat mempikeun, alhamdulillah ada yang mendengarkan. Kalau nggak ada yang mendengarkan masih kan nugih loba jajangnya. Oh, ya, alhamdulillah. Terima kasih mau mendengarkan saya, mau berarti. Kuma? Silakan. Siapa enggak? Waalaikumsalam. Kita orang sore, misalnya ibu, bapak, sore-sorean, karena tidak mengharapkan imbalan dari Allah. Bagaimana seandainya kalau kita tidak berdoa? Padahal Allah sudah mengatakan keinginan kita. Tidak berdoa gimana maksudnya? Ya setelah saat tidak memohon. Oh, iya. Baik. Itu kata Nabi salah satu ciri kesombongan. Jadi nggak boleh kita beres sholat lagi nggak butuh sekarang malah nggak doa. Jangan pernah kita merasa tidak butuh kepada Allah. Kata Allah, nahnul agniya, kami maha kaya. Wa antumul fuqara, kalian itu selalu butuh kepada. Butuh apa? Butuh teh bukan hanya duit saja. Bukan hanya rezeki materi saja, tapi butuh ampunan Allah. Butuh kesehatan, butuh hidayah dari Allah. Maka jangan pernah kita, walaupun misalnya tidak berdoa, intinya mah tenang untuk berdoa, tapi jangan sombong. Lagi nggak butuh sekarang. Jangan begitu. Tidak berdoa itu karena tidak sempat, misalnya karena lagi ada keperluan. Tidak berdoa karena tiba-tiba ada telepon, nggak masalah. Yang penting mah alasan tidak berdoanya apa. Tapi kalau tidak berdoa merasa tidak butuh kepada Allah, itu kesombongan dalam diri kita. Jadi senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa? Ampunan Allah selalu butuh, kesehatan selalu butuh, hidayah dari Allah selalu butuh, dan seterusnya. Ya, nah itu non Pak. Ya, jadi jangan pernah kita, ada saya mah, cuma Allah lah mau nggak doa. Nah, ada orang sufi seperti itu. Kalau berdoa itu cina siga nyetir Allah, siga mengenalikan Allah gitu. Bukan berdoa meminta kepada Allah, bukan nyetir Allah, bukan mendikte Allah. Berdoa itu meminta yang terbaik kepada Allah, dan Nabi juga mencontohkan seperti itu kan gitu. Intinya Nabi kan mencontohkan seperti itu. Maka kalau selama sempat, apalagi bulan puasa. Bulan puasa itu saat-saatnya mustajabah doa. As-shaimu hatta yuftiro, kata Nabi, doa mustajabah itu orang yang sedang saum hingga berbuka. Maka saat-saat mustajabah doa. Tapi doa tentu yang rasional, yang ada sebab akibatnya. Jangan bapak-bapak berdoa, ya Allah jadikan saya pengganti Raja Salman. Wah, lain turunan Arab. Ibu-ibu berdoa, ya Allah jadikan wajah saya seperti Raisa. Itu Raiso. Raisa. Harus ada sebab akibat. Ya, jadi selalu berdoa yang terbaik dalam pandangan Allah untuk kemaslahatan diri kita. Demikian barangkali Ustaz Puji, mohon maaf sekali atas keilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.